Wanita hanya melihat foto gadis kecil itu sekilas. Lalu dia menyebutkan tempat spesifik di mana dia diculik. Maka Paman Topi mengikuti petunjuknya. Dia segera pergi ke lokasi kejadian. Ternyata seperti yang dia katakan, dia menemukan gadis kecil itu. Namun, tidak disangka setelah gadis kecil itu diselamatkan. Dia hanya mengenali wanita itu sebagai penjahat yang menangkapnya. Ternyata wanita itu adalah seorang guru spiritual. Saat dia telah mencapai pencapaian sempurna dan siap untuk terbang. Namun, ada seorang anak laki-laki di dekat formasi sihirnya. Menyisipkan sebuah cat hitam kecil. Tak disangka, dalam hitungan detik wanita itu diserang balik oleh sihir. Dia memuntahkan darah dan pingsan. Ketika dia terbangun kembali, dia menemukan dirinya berada dalam tubuh putri palsu. Dan dia sedang melakukan siaran langsung. Bersiap untuk bunuh diri demi mendapatkan simpati publik. Pada saat itu manajernya datang ke sisinya. Dan memintanya untuk membayar denda pembatalan yang sangat besar. Namun, wanita itu justru mengatakan, anaknya hampir saja jatuh dan mati di lokasi konstruksi. Manajer mendengar itu dan segera menelepon suaminya. Ketika dia mendengar suaminya mengatakan anaknya hilang, dia segera berlari keluar. Tidak lama kemudian, wanita itu menerima telepon dari manajernya, yang berterima kasih karena dia telah menyelamatkan anaknya. Penonton di ruang siaran langsung melihat wanita itu menebak dengan tepat, langsung viral. Tak lama kemudian, siarannya ditutup karena melanggar aturan. Kemudian sekelompok Paman Topi datang ke rumah wanita itu. Mereka menangkap wanita itu dengan tuduhan menyebarkan desas-desus. Saat wanita itu berkata akan pergi sebentar lagi, Kapten malah diberitahu oleh bawahannya bahwa penjahat, si tukang daging, telah melarikan diri dari penjara. Wanita itu melihat situasi tersebut langsung memberitahu lokasi tukang daging itu. Dan juga menginformasikan Kapten tentang keberadaan bom di mobil. Kapten ragu sejenak, namun akhirnya percaya pada apa yang dikatakan wanita itu. Kemudian ia mengirim bawahannya ke tempat yang disebutkan wanita itu. Ternyata, mereka berhasil menangkap tukang daging itu. Dan bomnya berhasil dicegat. Kemudian wanita itu dibawa ke ruangan interogasi. Tak disangka, saat Kapten bersiap untuk menginterogasinya, ia melihat berita negatif tentang wanita itu. Juga opini publik yang dibuat oleh haters. Kapten kemudian bertanya kepada wanita itu bagaimana ia ingin menyelesaikannya. Wanita itu kemudian menyatakan bahwa ia bisa membantu mereka memecahkan sebuah kasus tak terpecahkan. Sebagai syarat, agar mereka membantu mempublikasikan artikel klarifikasi. Setelah mendengar itu, Kapten pun memberikan petunjuk tentang gadis kecil yang hilang kepada wanita itu. Dan wanita itu setelah melihat foto tersebut, langsung memberitahu mereka lokasi spesifik penculikan gadis kecil. Kemudian terjadi seperti awal video. Gadis kecil menuduh wanita itu sebagai pelaku. Tak lama kemudian, Kapten datang ke ruang interogasi dan mengatakan kepada wanita. Gadis kecil bilang bahwa selain kakek itu yang merawatnya, ada juga seorang kakak cantik yang sering datang menengoknya. Wanita itu mendengar dan segera meminta Kapten untuk menyelidiki keberadaan Zhen Qianqin pada malam itu. Kemudian melalui penyelidikan, ditemukan bahwa Zhen Qianqin memiliki kecurigaan besar. Maka, tak lama kemudian Kapten datang untuk membebaskan wanita itu. Pada saat itu, wanita itu menerima sebuah pesan. Saya sudah datang. Wanita itu kemudian pergi sendirian ke lokasi syuting untuk berdandan. Saat itu, Zhen Qianqin mendekati wanita itu. Kemudian dia mengeluarkan sebuah gelang untuk diberikan kepada wanita itu agar merasa tenang. Wanita itu langsung melihat energi jahat yang tersembunyi dalam gelang itu. Jika dipakai terlalu lama, akan mengakibatkan kematian yang tidak dapat disembuhkan. Wanita itu kemudian memakainya di tangan. Dalam sekejap, aura hitam dari gelang itu berubah menjadi emas. Tak lama kemudian, kedua orang itu tiba di lokasi syuting. Saat adegan membutuhkan wanita licik untuk menamparkan wanita itu, gelang itu membuat tangan wanita licik itu seketika membengkak. Kemudian dia terjatuh ke tanah karena rasa sakit. Duduk di sini, duduk di sini. 920, kami adalah pemimpin di sini. Ini adalah 920. Dokter,